Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mengajak kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 11, dan kita juga akan bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup ini. Bahkan berkat-berkat-Mu kami nikmati sampai pada malam ini. Dan sebelum kami beristirahat Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan boleh kami lakukan di dalam hidup ini. Mohon kiranya Tuhan Engkau mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 11 firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 11, saya memberikan tema Yesus Gembala yang baik. Penggambaran yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 11 tentang gembala yang baik adalah untuk mengkritik pola pelayanan yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi
yang selalu menggunakan segala macam cara untuk membenarkan dirinya dan untuk mempertahankan kekuasaannya dan keinginannya. Ada pernyataan mereka, barang siapa yang melawan orang-orang Yahudi dengan menyebut Yesus sebagai Mesias, maka mereka akan dikucilkan. Tentunya pelayanan yang demikian sungguh bertolak belakang dengan pelayanan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai pintu. Dia menyebut dirinya sebagai jalan masuk yang benar untuk para domba yang dapat bersama dengan gembalanya. Setiap domba akan mengenal suara dari gembalanya. Dan dengan teratur sang domba akan mengikuti gembalanya dari belakang ketika mereka berada di luar. Dan dengan penuh perhatian, sang gembala akan menjaga dan melindungi domba-dombanya dari berbagai macam mara bahaya. Sedangkan orang yang tidak melalui pintu yang benar, maka mereka adalah seorang pencuri. Dan pastinya sang domba tidak akan mengikuti sang pencuri karena tidak mengenal suaranya. Dan sang pencuri pun tidak akan menjaga dan melindungi keselamatan jiwa dombanya dari mara bahaya. Karena yang mereka pikirkan adalah mendapatkan domba itu supaya mereka memperoleh keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus terus meyakinkan orang banyak yang mengikutinya untuk mendengar pengajarannya bahwa akulah pintu, akulah kebenaran. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan mengalami keselamatan dan di dalam hidupnya akan terus mengalami sukacita. Dan juga akan terus mengalami kelimpahan berkat. Karena hidup di dalam Yesus, kita akan selalu menemukan padang rumput. Aku datang di antara kamu supaya setiap orang mempunyai hidup. Karena aku rela memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan segala macam cara Yesus sebagai gembala yang baik, berusaha menyelamatkan kita domba-dombanya yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan keraguan, dengan menyatakan bahwa akulah kehidupan. Jika engkau datang melalui pintu yang benar dan percaya kepadaku, maka seharusnya engkau tidak akan mengalami perkara-perkara dunia lagi. Namun sebaliknya, engkau akan merasakan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, kelimpahan, keberanian. Dan Tuhan akan membimbing dan menuntun engkau untuk menuju pada jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita adalah kawanan domba Allah yang sementara dalam lembah kekelaman oleh karena situasi pandemi COVID-19. Banyak orang yang merintih karena kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Anak-anak bingung dengan kelanjutan studi mereka. Bahkan sebagian orang tua yang dalam lanjut usia pun
merasakan kegelisahan. Sampai kapan keadaan ini kita alami? Firman Tuhan mengatakan, masa dan waktunya tidak akan kamu ketahui. Tapi janganlah kamu gentar dan takut akan keadaan ini. Marilah kita terus mengarahkan hati kita untuk selalu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Janganlah jemu-jemu mendengarkan firman Tuhan, karena hanya itulah yang dapat menghibur dan menopang kita sambil kita bekerja, berusaha, dan melihat peluang-peluang usaha yang bisa kita kelola untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah kehilangan akal untuk menjawab pergumulan hidupnya saat ini. Karena Tuhan selalu membimbing dan menuntun kita untuk menemukan padang rumput yang hijau. Marilah kita terus berusaha, kita berdoa, karena gembala yang baik itu akan selalu menjaga kita dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami percaya dan meyakini di dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan, bahwa hanya Engkaulah gembala yang baik, yang selalu menjaga, melindungi dan memberkati kami. Bahkan Tuhanlah yang selalu mengarahkan kami, untuk kami boleh menemukan padang rumput yang hijau, supaya kami selalu merasakan kelimpahan berkat di dalam hidup ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami sungguh mengaminkan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan membimbing kami sehingga kami tetap mengalami ketenangan. Meskipun keadaan yang kami alami saat ini begitu sulit oleh karena situasi pandemi COVID-19, tapi janganlah situasi ini membuat kami kehilangan pengharapan dan meragukan pemeliharaan Tuhan. Tetapi dengan peristiwa ini Tuhan, kami semakin dikuatkan dan semakin berani untuk menerima keadaan bersama dengan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami tetap datang berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Elo Batua, dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam hidup dan kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala rencana. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati, supaya mereka tetap hidup dalam pengandalan yang sungguh kepadamu. Kami tetap berdoa Bapa di sorga, untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, yang berduka cita, mengalami tekanan berat, bahkan berbagai peristiwa hidup yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka takut dan gelisah. Kami datang kepadamu memohon pertolongan. Engkau hadir menguatkan, memberikan pengharapan, supaya di dalam kesesakan, dalam kesedihan, dalam kegelisahan, mereka tetap memandang dan melihat bahwa kasih Tuhan terus dinyatakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk tenaga medis, TNI, Polri, media, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat di dalam proses penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Biarlah hikmat dari Allah menuntun dan menyertai mereka, supaya pada waktunya pandemi ini boleh selesai dan boleh meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh kembali normal untuk beraktivitas, melakukan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik. Itulah harapan dan kerinduan kami Tuhan. Dan kami mau taruh dan kami mau meletakkan hanya di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Dan biarlah Tuhan yang tetap menjaga kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.